Nah, halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas sesuatu. Menurutku ini lucu. Tapi menurut beberapa orang ini nggak lucu. Tapi gini men, aku mau tanya gimana pendapatmu dulu. Kira-kira kalau misalnya ada cosplayer atau ada orang, dia posting di sosial media, terus dia ngomong, kalau misalnya ada yang mau jalan sama aku dengan 700.000, kita bisa jalan bareng, nonton bareng, dan kamu bisa pilihin aku cosplay apa gitu. Nah, kira-kira gimana? Ketika kalian melihat postingan seperti itu, kalian punya pendapat apa? Kalau di internet, aku ngelihat ada beberapa tanggapan. Tanggapan pertama, tanggapan dari orang normal. Oh, saya tidak tertarik. Scroll. Satu. Tanggapan kedua. Wah, sepertinya ini menarik. Akan kucoba. Mungkin akan saya hubungi. Tanggapan normal kedua. Tanggapan anomali adalah, nah di sini dalam konten ini kita akan ngeliatin anomali yang ada di internet. Kalau kamu nanya ke aku pendapatku pribadi, kalau misalnya ada cosplayer atau ada orang nawarin, kalau mau nonton sama aku bayar 700.000 boleh loh gitu. Ya kalau misalnya aku tertarik akan kulakukan, karena ya kenapa enggak? Maksudku kayak ngedate biasa gitu nggak sih? Ujung-ujungnya kau juga yang bayarin makan gitu, kayak ya keluarnya segitu-segitu juga gitu. Dan selama bukan hal yang beneran jorok, ya bukan hal yang ilegal juga gitu. Jadi ya kalau tanggapan aku nggak peduli. Ya aku beberapa kali juga pernah ngebayarin orang buat jalan sama aku. Jadi kayak biasa aja. Nah sekarang kita liatin dulu gimana tanggapan internet ya tentang postingan ini. Postingannya kayaknya udah hilang tapi nggak tahu. Dan aku cuma ketemu satu video dari orang yang namanya Senior Anime New ya. Kalau kau tahu aku sebagai dewa anime, sekarang kau ketemu orang baru yang namanya Senior ya. Tetap aku yang ada di atas karena aku dewa, cuma dia senior. Nggak, tetap aku dewa aja, jadi beda. Kita lihat ya. Gokil, hanya 700.000 udah bisa nonton Demon Slayer bareng cosplayer. Karena film Demon Slayer Infinity Castle masih tayang di Indonesia saat ini, salah satu Iya, cosplayer Indonesia menawarkan date bareng dan bebas pilih mau bentar. Postingannya, aku mau nonton Kimetsu nih. Aku mau ngadain ngedate, nonton sama aku berdua. Nanti aku sambil cosplay sesuai request kamu, karakter di KNY. Domisili Jakarta Selatan, Pusat. Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat? Nah, itu maksudnya. Oke, lanjut ya. Udah kita baca. jangannya untuk modal cosplaynya dimulai dari harga Guys, aku open ini paid ya untuk donasi rutinitas aku yang komitmenin. Sekalian untuk modal cosplaynya. Untuk harganya start from 700.000. Berapapun udah include tiket ya, oke. Kita lanjut. Nah, kontennya kelihatannya harmless ketika kelihatannya biasa aja. Jujur, kontennya biasa aja. Dan bukan cuma itu, saking viralnya postingan Bamba ini di Facebook, diupdate dong sama anime, sama media-media wibu. Ada update anime. Cosplayer ini menawarkan kencan bareng sambil nonton film Infinity Castle dengan harga 700.000 gitu. Terus habis itu ini juga, aku mau nonton Kimetsu nih. Aku mau adain ngedate nonton sama aku berdua. Nanti aku sambil cosplay sesuai karakter domisili bla 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 gitu. Dari sini kita sudah bisa mendapatkan satu komentar tolol ya. Komentar tolol yang pertama, bisa nggak ya dia cosplay jadi Megawati ataupun Puan? Maksudku aku tahu orang Indonesia banyak yang tolol ya. Cuma kan dia di situ nge-state ya, cosplay sesuai request karakter di KNY. Aku tahu dia ingin melawak, lawakan politik. Aku cerdas, aku sarkas, aku ahli ekonomi, politik dan budaya. Hahaha. Mari kita komen Megawati ataupun Puan. Oke, mungkin dia cuma bercanda atau mungkin dia beneran dongo. Kita nggak ada yang tahu. Jok SMP kurikulum merdeka. Oke, masalahnya adalah dari postingan yang tadi. Kalau aku ngelihatnya postingan tadi ya udah biasa aja karena mbak-mbak tadi ini pengen bikin nobar yang dimana dia nge-cosplay atau apapun itu. Dia nge-cosplay sambil nonton Kimetsu no Yaiba kayak ngedate gitu lah. 700.000 kok bisa ketemu dengan cewek cakep dan komunikasi sama orang. Menurutku pribadi bukan hal yang buruk gitu. Selama kau punya duitnya, tandain lagi. Selama kau punya duitnya. Kalau kau miskin, ya kayak sehari makan 20.000 aja kau udah ngeluh, ya kau nggak pantas dan kau nggak akan bisa buat bayarin dia juga gitu. Nah, Bamba tadi itu kan niatnya baik ya sebenarnya. Duitnya juga mau dikasih ke donasi. Habis itu buat ngebodalin dia untuk kostum juga dan lain-lain. Dan biasa kayak ya normal gitu. Kayak menurutku ya udah sih gitu. Postingan dia itu kayak tipikal yang seharusnya mendapatkan reaksi kayak oh ya udah sih gitu. Cuma kan kita tahu otak orang berbeda-beda dan tidak sama gitu ya. Terus habis itu aku tahu dia ternyata dapat komentar negatif karena postingan yang ini. Aku bacain hampir semua komentar-komentar kalian dari yang positif sampai negatif.
Makasih banyak ya untuk komentarnya. Semoga kalian sehat selalu dan dipermudahkan segala masalahnya. Oh, berarti dia dapat komen negatif. Aku tuh berpikir dengan keras gitu setelah ngelihat postingan yang ini. Kenapa orang tersinggung dengan konten tadi? Apa yang bikin orang-orang ke-trigger buat ngomentarin atau menyebarkan konten tadi? Kalau dibilang rage bait, aku nggak tahu rage baitnya sebelah mana. Kayak hai teman-teman, ada nggak yang mau menyewa aku sebagai cosplayer dan kita ngedate buat nonton Kimetsu no Yaiba? Kayak apa harmless ya? Maksudku kayak, kok pernah ngebayar ini nggak sih personal assistant? Kalau misalnya kau nggak pernah ngebayar personal assistant, nggak apa-apa, bakal gue kasih tahu. Intinya personal assistant itu orang yang ngikuti kau waktu kerja. Kayak misalnya dia yang nyiapkan jadwalmu, dia yang ngambilkan kau minum, dia yang apapun itu gitu. Bahkan dia pun nggak ada menggunakan kata disewa di postingannya. Dia ngasih offer. Mau nggak nonton sama aku, nanti aku cosplay, bayarnya 700.000 gitu loh. Kayak aku nggak tahu apa yang bikin orang marah atau apapun itu. Nah cuma aku agak kasihan sama mbak-mbaknya jujur. Nah yang bikin aku lebih kasihan lagi adalah komentarnya lagi. Lucu komentarnya. Kak mungkin kedepannya bisa mikir beberapa kali kalau mau konten atau posting yang sangkut pautnya sama cosplay. Agak sedih sekarang cosplayer dicap jelek. Mungkin kamu gak akan ngira kalau bisa viral, tapi malah dapat reaksi negatif. Mungkin bisa posting untuk friend only yang berlangganan. Hah, Anda yang bikin masalah di... Maksudku aku nggak tahu apa yang jadi masalah dari konten tadi. Bro, ada yang bisa ngasih tahu nggak? Demi apapun, ada yang bisa ngasih tahu ke aku nggak? Apa yang masalah dari postingannya tadi? Karena begitu aku nge-scroll Facebooknya juga, aku nggak ketemu apa-apa. Di sini dia minta maaf gitu, kayak oh ya udahlah gitu kan. Dia viral gitu, udah gitu sekali. Udah izin sama kakaknya untuk dokumentasi dan sharing. Dan dia nyeritakan pengalamannya gitu sama abang-abangannya gitu kan, yang ini. Udah gitu kayak apa ya? Menurutku kayak this shit is so stupid man. Terus kau tahu nggak komentar goblok lainnya nih dari astagfirullah. Terus dia posting apa aja maksudnya? Gila, apa sih? Itu yang kesentil kayak tipikal wibu yang punya personality semua cosplayer cewek bisa di What the fuck was that? Ya aku tahu sih. Ya aku beneran tahu. Di Facebook atau bahkan di Twitter, di IG atau di YouTube itu ada aja pasti wibu incel. Wibu incel itu maksudnya apa sih bang? Wibu incel tuh kayak wibu yang benci sama perempuan. Wah artinya mereka gay dong bang? Enggak, bukan kayak gitu. Maksudnya incel itu mereka iri sama cewek. Dan orang-orang ini biasanya ngerasa kayak cewek tuh pekerjaannya lebih enak. Yang penting dia cantik, dia bisa mendapatkan kemewahan. Atau misalnya dia ngelihat cewek cantik dikit, Pasti punya om-om. Pasti bisa disewa per malam. you know what I'm saying gitu. Rasa iri atau rasa dengki gitu. Dia pengen mendapatkan cewek itu atau pacaran dengan cewek itu, tapi karena dia nggak mampu, akhirnya perasaan nggak mampu tadi berubah menjadi rasa benci. Ya sewot aja. Pada dasarnya ya sewot aja. Patriarki nggak? Oh iya, sangat patriarki. Mereka mikir cewek cuma properti. Basically kayak gitu. Itu incel. Seperti yang kita tahu ya, incel itu kan tolol ya. Jadi ya kita lihat komentar-komentar incel yang sekarang. Let's go. Nah, dari video ini senior anime yang ngebahas ini, aku sudah mengumpulkan beberapa kompilasi komentar-komentar tol yang ada di internet yang komentarin mbak-mbak tadi. Kalau menurutku pribadi, mbak-mbak tadi salahkah menawarkan sesuatu yang seperti itu? Ya nggak salah. Kalau mau, ya silahkan ambil. Kalau nggak mau, ya udah gitu. Masalahnya, yang komentar-komentar ini aku yakin gajinya di bawah UMR, bahkan mungkin orang tuanya juga nggak punya gaji yang cukup, atau bahkan mereka emang gembel aja gitu. Belum tentu mereka nggak mau, mungkin mereka mau, tapi mereka nggak mampu. Sorry, agak jahat tuh ngomong kayak gitu. Agak jahat. Sebenarnya kalau aku sendiri kayak misalnya gini, kalau ada yang kayak gitu, orang yang nanggepin pertama tuh either tertarik, kayak kalau tertarik mereka bakal komen, "Oh, aku mau Kak," gitu, atau nge-DM langsung. Terus kedua, orang yang gak mau, wah harganya kemahalan, aku sih gak bakal mau gitu. Masalahnya orang yang gak mau nih kadang-kadang alasannya gak masuk akal. Kayak misalnya ini nih, 700.000 tidak full service. Full service dalam tanda tanya, terus emot kecup jari. Kau tau gak? Tipikal orang yang komentar kayak gitu kayak aneh. Iya dikira tukang AC anjir, kayak full service apa yang kau dapat? Kita tahu intensinya kemana. Emang tipikal pecundang kayak gitu. Kalau nggak suka, kok tinggal blok, nggak usah komen gitu. Atau bahkan tinggalin aja seperti biasa. Masalahnya dengan komentar kayak gini, terus dilihat sama cosplayernya, iya deh 700.000 full service. Kau bakal menganggap tanggapannya kayak gitu kah? Kayaknya kau nggak akan dapat hal yang kayak gitu juga gitu. Malah yang ada kau bakal diketahui kalau kau adalah orang goblok
gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hanya katanya mesen LC aja nggak sampai 700.000 nying. Ya udah kok nyewa LC aja karena kok mampunya cuma nyewa LC. Kau tahu gak sih bocil mending ini, mending itu, bocil mendang mending gitu. Kok kenapa gak mesen LC aja? Ngapain kau ngarah ke cosplayer itu gitu? You know what I'm saying? Kalau orang yang beneran punya duit, kalau misalnya dia gak mau, dia kayak, ih anjir kemahalan. Meskipun dia kaya raya, dia ngerasa kemahalan, ya udah gak mau gitu. Aneh banget ya. Kau aja yang gak mesen sendiri gitu. Kenapa kau malah nyasar ke cosplayer gitu kan. Nih, bocil mendang mending yang lagi nih, yang lain nih. Mending beli makanan, cok, lumayan. Mending beli makanan katanya, gade. Mending beli makanan. Ya kok kalau nggak mampu, ya udah kok beli makanan aja anjing. Orang yang mampu keluarkan 700.000 buat cewek itu, ya kemungkinan besar, ya pasti dia akan gak mikir untuk keluarkan duit untuk beli makan. Kok saking miskinnya duit 700.000 terasa gede buat kau, kok sampai mikir mending beli makanan. Bro, really? Untuk for the record, untuk catatan, aku juga orang miskin. Aku juga orang susah gitu. Aku kalau makan juga mikir-mikir. Cuma aku gak akan komentar kayak gini. Bukan kau yang dituju tuh, bukan orang gembel kayak kau yang makan aja mikir. Ya aku makan pun mikir itu kenapa aku gak nyewa mbak-mbak itu atau gak ngajak mbak-mbak itu jalan. Tapi hanya karena aku gak mampu untuk ngajak mbak-mbak itu jalan dengan 700.000, ya aku gak akan komentar mending beli makanan. Karena ya buat apa? Apakah dengan ngetik itu kau akan dibelikan makanan oleh mbak-mbak tadi? Sepertinya tidak. Tolong gitu kan, goblok ya. Oh, kita masih ada banyak bro. Masih ada banyak. Ini nih. Waduh, skip deh bang. Kalau mau donasi, mending ke panti jompo atau asuhan. Padahal literally ya. Dia tuh ngomong, mau donasi, rutinitas aku komitmenin. Dia juga menggunakan duit tadi tuh untuk donasi. Jadi secara nggak langsung kok ikut berdonasi. Ketika kau nonton video setengah-setengah dan gak paham sama donasi adalah hal yang bagus, jangan salah, donasi hal yang bagus. Donasi ke saweria.co/admin Yami juga bagus. Cuma ya sekali lagi tadi bukan marketnya. Sama kalau kau mau donasi, ya silakan donasi, nggak ada yang ngelarang. Terus dengan komentar ini apakah dia langsung ngedonasi 700.000 ke panti asuhan atau panti jompo? Kayaknya enggak juga. Terus habis itu lanjut nih. Seperti biasa, wibu tolol, wibu incel itu kalau nggak cabut ya tolol gitu kan. Nah, komentar ini itu menggambarkan banget. Ya, liatin. Jadi daki. Yang minta daki be like hehehe. Ketika nggak dengar kata daki yang ada dalam kepalaku tuh kayak daki yang kau pernah nggak sih mandi ngegosok badan terus ada kayak daki, you know what I'm saying? Kulit mati daki. Cuma setelah aku ngerti konteksnya Kimetsu no Yaiba, daki tuh karakter yang kayak gini, yang revealing banget. Terus orang-orang tuh, jangan terlalu terbuka, jangan apa gitu. Ya itu menggambarkan ini ya, menggambarkan kecabutan ya. Ya sebagai wibu aku juga orang yang degenerate. Cuma aku gak akan mau komentar kayak gini juga di internet gitu. Kita lanjut. Om-om rambutnya tipis di pinggir. Anjay. Di sini 700k udah dapat 3 jam full. Apa aja lapangan futsal? Hah? Apa ini lapangan futsal maksudnya? Hah? Kecerdasan macam apa lagi nih? 700.000 apa? Lapangan futsal anjing. Di sini 700.000 dapat 3 jam full. Apa? Full apa? Recharge motor, hah? Gak usah pura-pura dongo. Kita tahu intensinya 3 jam full nih apa maksudnya. Membandingkan antara cosplayer yang menawarkan jasa untuk dating cuma untuk kita kayak ketemuan yuk kita ngobrol bareng, menawarkan jasa untuk menemani kesepianmu dalam komunikasi, atau bahkan kau mungkin gak punya temen nonton, dia nawarkan jasa 700.000 dengan kayak gitu. Ya udah gitu. Gak usah dibanding-bandingin. Ini sedih ya ini aku lihat ya, sumpah jujur jorok aja orang dongo. Kok kira orang dongo cuma orang yang rambut tipis tadi? Enggak, lanjut. Kita lanjut, masih ada. Sekarang kita lanjut ke gamer bro. Ini gamer paling kuat di bumi. Enggak sih kalau kataku paling gembel ya. Malas. Mending nonton 50k. Beli skin ML Joy Champion Beatrix MVP. Mending beli skin ML. Maksudku, kastamu sebagai wibu yang kelihatan suka sama cosplayer itu udah agak kayak gimana gitu, agak dipertanyakan gitu. Terus ditambah lagi kok player Mobile Legend yang gak mampu beli skin dan bilang mending ini mending itu gitu. Kalau kata gua ya 700.000 nambah 8 triliun lagi, 8.000 triliun kita bisa bantu utang negara anjing. Kalau kata gua ini utang negara nih 8.000 triliun tanggung, 700.000 tanggung kalau kita. Enggak, gua
Maksudnya dibandingkan sama skin Mobile Legend anjing. Ya elah, dongo. Apaan sih? Kau tahu nggak ini komentar orang dongo lainnya nih? Tiket 75, beli makan di resto 300, plus top up game. Udah worth it daripada nyewa cosplayer yang gak mungkin dapat dimiliki. Kok masih nggak ketemu apa masalah dari komentar itu? Enggak, masih belum. Bener, duit siapa mah bebas kill. Bener, duit siapa bebas. Cuma jangan menunjukkan kalau kau halu, kalau kau seputus asa itu buat nyari cewek. Pertama, kau nunjukin kalau kau nggak mampu amat. Kedua, kau nunjukin kalau kau skizo. Ketiga, nunjukin kau desperate buat apa? Buat nyari cewek sampai yang nggak mungkin dapat dimiliki. Dengan prinsip yang kayak gini, dia mikir kalau mau ngedeketin cewek tuh harus punya banyak duit dulu, yang dimana dia belum tentu punya. Aku sedih anjing bacanya jujur. Kalaupun misalnya dia mampu ngebayar 700.000 itu, belum tentu juga dia mau sama kau gitu. Ya maksudku kau aja lebih mengutamakan makan di resto 300.000 sama top up game. Nah ini udah halu, desperate, miskin, self pity diumbar pula. Nah itu sebenarnya dari keseluruhan video ini, aku bukan mau mengatur orang mengeluarkan duitnya gimana. Aku bukan juga mau mengatakan orang-orang ini miskin karena tidak mampu untuk bayar 700.000 buat ngajak cosplayer jalan. Bukan seperti itu. Aku tuh ngerasa kalau kau ketemu konten yang kayak gitu, instead of ngata-ngatain orangnya, kau bisa ngeblok, kau bisa mute, kau bisa scroll lagi gitu loh. Daripada kau merendahkan orang lain. Literally mbak-mbak yang namanya Thalia ini cuma kayak ngajak, mbak-mbak yang namanya Thalia ini cuma ngajak, mau nggak ngedate sama aku nonton Kimetsu no Yaiba, aku bakal cosplay karakter Kimetsu kesukaan kamu yang kamu mau. Terus habis itu kamu bayar 700.000 dan duitnya bakal aku donasiin. Kurang lebih dia ngomong kayak gitu. Dia nggak ada ngomong sesuatu yang jorok gitu. Dia nggak ada ngehin sesuatu yang melibatkan hal-hal 18 plus atau lainnya gitu. Dia sesimpel kayak ya ini buat kostum, buat donasi juga. Kalau kau nggak mau ya udah. Itu sama aja kayak misalnya gini, kau kalau komentarin yang jelek-jelek ke Mbak ini, sama aja kayak kau ngomentarin abang-abang sales wifi yang lewat depan rumahmu, yang ngasih brosur. Nih dek, mau nggak nih kalau misalnya butuh internet hubungin ini ya. Ya jualan internet kenceng buat apa bos? Kan gak butuh internet. Orang tua lu nggak mampu ya ngebiayain lu, makanya lu kerja jualan internet. Kan itu unnecessary comment. Contohnya kejauhan bang, lu contohnya kejauhan. Enggak kejauhan, itu contoh unnecessary comment gitu. Ya aku tahu, aku juga bukan orang yang baik. Aku juga sama di generate-nya gitu. Cuma perbedaannya adalah aku nggak komentar jorok di internet, nggak komentar mendang-mending di internet. Jadi ini udah nunjukin seberapa asiknya dunia kita bekerja ya. Ya itu aja dulu. Dadah. Ya tapi gimana komentarmu? Gimana kasih tanggapanmu di kolom komentar karena aku kepo. Ya sebenarnya nggak kepo-kepo amat sih, cuma ya dengan komentar dan like kalian bisa salam interupsi.